menjadikan kita orang yang ada nilai di hadapan Allah. Orang yang duduk di sini niatnya untuk mencari ridha Allah, niatnya untuk menuntut ilmu, untuk menambah ilmu. Jangankan duduknya, setiap hembusan nafas ada pahala. Tarik nafas pahala, keluarkan nafas pahala. Jadi pahalanya bukan pahala per detik, tapi pahala keluarnya nafas. Nah, itulah istimewanya orang yang menuntut ilmu. Maka seringi hadir majlis-majlis taklim. Setiap hari kalau ada majlis, setiap saat kita hadir di majlis, maka setiap nafas kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas kita diangkat derajat kita. Sama belajar MDA, belajar martab, belajar ngaji, tapi orang tuanya tak ngaji. Hati-hati. Balik maqasidana, ya Allah kabulkan hajat kami. Apa yang kami hajatkan. Nah, jadi kalau kita angkat tangan baca doa ini, insya Allah semua hajat-hajat kita dikabulkan sama Allah. Amin. Salawat berikan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Khataman Nabiyyin, nurun ala nurin, yang pada malam hari ini kita bersama-sama bergembira menyambut kelahirannya. Di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2, ketika itu diceritakan bahwasanya ada satu anak muda yang kerjaannya yaitu mengorek-ngorek paret. Ketika paret ini tersumbat, dia bagian korek-korek, bagian WC, inilah bagian sedot menyedot, ini bagian dia. Bagian terendah, sehingga orang selalu merendahkan dia karena kerjaannya tadi kerjaan kotor. Tetapi kelebihan anak muda ini tadi, setiap masuk bulan Maulid, setiap masuk bulan Rabiul Awal, dia selalu memakai pakaian-pakaian yang baru, wangi dan indah. Kenapa? Karena dia ada cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu, ya kan, tiba-tiba beberapa hari setelah kejadian itu, orang aneh melihatnya. Kenapa anak muda ini kok selalu berpakaian cantik-cantik? Sehingga kita ingin menegurnya. Tiba-tiba anak muda ini meninggal. Nah, ini zaman Khalifah Harun ar-Rasyid di Basrah. Jadi ketika itu meninggallah anak muda ini tadi. Karena anak muda ini kerjaannya kotor, rendah. Akhirnya orang-orang Basrah ketika itu tidak mau menghadiri daripada takziah anak muda ini tadi. Jadi ketika itu tidak ada yang mau menghadirinya. Akhirnya tiba-tiba dari langit berbicara. Ini memang kisah-kisah orang-orang dulu ini luar biasa. Tiba-tiba dari langit itu ada suara. Apa kata langit? Berkata, wahai orang-orang Basrah, di kampung kalian ada wali Allah yang meninggal. Ketika mendengar itu ditelusuri semuanya, tidak ada yang meninggal kecuali anak muda itu. Akhirnya berbondong-bondong datang ke sana. Sampai raja pun datang. Akhirnya karena ini datang, akhirnya rame-rame mensolatkannya. Ketika itu satu malam itu orang-orang Basrah bermimpi melihat anak muda ini tadi berada di dalam surga. Dan raja pun bermimpi. Akhirnya raja bertanya, apa yang menyebabkan kamu memasuki surga? Paling kamu kerjaan kamu kotor, selokan-selokan, parit-parit itu kamu bersihkan. Ingatlah wahai raja, ada satu amalanku yang jarang dilakukan orang lain. Apa itu? Setiap masuk bulan Maulid, setiap masuk bulan Rabiul Awal, aku selalu memuliakannya dengan memakai pakaian-pakaian yang baru. Maka siapa saja yang memuliakan bulan Maulid, maka Allah akan muliakan. Nah, jadi malam hari ini kita belajar memuliakan bulan Maulid, memuliakan baginda Rasulullah. Jadi sebenarnya malam ini bukan malam Maulid, tapi malam ini adalah malam cinta kepada baginda Muhammad. Jadi malam ini adalah malam cinta, mahabbatun Nabi, cinta kepada Nabi. Jadi siapa saja yang hadir ke majelis ini
dengan keberkahan Nabi, maka kita berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya selalu mendatangi kita. Amin. Yang Al-Fakir muliakan dan hormati, alim ulama, tuan-tuan guru, yang mudah-mudahan ulama-ulama kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Diberkahkan umurnya, diberkahkan waktunya dan rezekinya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesemangatan terus dalam perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang Al-Fakir muliakan dan hormati, Bapak BKM, ya, Mushola Al-Hafiz. Mudah-mudahan mushola kita ini menjadi rahmat bagi Rorinata 10. Wah, ya. Karena apabila mushola dibangun, jadi masjid itu dibatasin. Tapi kalau mushola silakan perbanyak. Kenapa? Karena mushola ini bukan hanya tempat sholat, tapi tempat musyawarah, tempat menyelesaikan permasalahan, tempat apa? Pengajian, tempat-tempat yang lainnya. Jadi mushola bukan hanya untuk tempat sholat, tidak, tapi dilakukan untuk yang lain-lainnya. Karena apabila kita masuk mushola, itu kalau kita niat i'tikaf, nawa itu i'tikafa fi hadzal musalla atau fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Siapa yang niat ini masuk masjid dan masuk musalla, maka kata Rasulullah akan dijauhkan daripada neraka sejauh 3 parit. 1 parit di dalam riwayat dijelaskan jaraknya antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bagaimana kalau 3 parit? Maka sebenarnya orang-orang yang cinta masjid itu layak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Al-Fakir muliakan dan hormati, komunitas TLSI. Wah, ini subhanallah, ini komunitas motor tapi cinta sholawat ini, ya kan? Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kembangkan terus perjuangan dari komunitas ini untuk senantiasa bukan hanya menyambung silaturahmi kepada sesama manusia, tetapi bagaimana bisa juga terkoneksi dengan yang di langit. Kalau kita koneksikan sama yang di langit, maka yang di bumi akan lebih terkoneksi lagi. Mudah-mudahan dari komunitas ini nanti ke depannya banyak komunitas-komunitas lain yang mengadakan kegiatan-kegiatan agama. Amin ya rabbal alamin. Yang Al-Fakir muliakan dan hormati seluruh hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah sudi kiranya melangkahkan kaki ke majelis kita. Mudah-mudahan setiap langkah kita apabila kita niat thalabul ilmi, ini akan menjadikan kita fi sabilillah, menjadikan kita orang yang ada nilai di hadapan Allah. Orang yang duduk di sini niatnya untuk mencari ridha Allah, niatnya untuk menuntut ilmu, untuk menambah ilmu. Jangankan duduknya, setiap hembusan napas ada pahala. Tarik napas pahala, keluarkan napas pahala. Jadi pahalanya bukan pahala per detik, tapi pahala keluarnya napas. Itulah istimewanya orang yang menuntut ilmu. Maka seringi hadir majlis-majlis taklim. Alhamdulillah kita di Sumatera Utara ini banyak majlis taklim, khususnya di kota Medan. Banyak majlis-majlis semisal kita. Ada majlis Darus Sofa. Malam hari ini ribuan orang yang datang ke sana. Ada majlis as-surur, ada majlis banyak mahabbah, ada majlis subhanallah. Mudah-mudahan kota Medan dijaga sama Allah. Amin. Dan setiap hari kalau ada majlis, setiap saat kita hadiri majlis, maka setiap napas kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap napas kita diangkat derajat kita. Sampai-sampai di dalam riwayat Rasulullah katakan seluruh ikan-ikan yang ada di laut, yang ada di paret, yang ada di kolam ikan, semualah, misalnya ada ikan koi di rumah bapak ibu, ikan laga pun di rumah, itu mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka penting, jangan sampai kita, anak kita suruh belajar sekolah, suruh belajar agama, belajar MDA, belajar martab, belajar ngaji, tapi orang tuanya tak ngaji. Hati-hati. Kenapa? Ketika kita masih hidup, anak kita masih hidup, amalnya sampai kepada anak orang tuanya. Tetapi kalau orang tua sudah
anaknya sudah meninggal, maka anak yang soleh tadi itu hilang otomatis. Nah, maka dari itu belajarlah ilmu. Siapa yang sholat tanpa ilmu, maka sholat ditolak. Siapa haji dan umroh tanpa ilmu, ditolak haji dan umrohnya. Siapa yang sedekah tanpa ilmu, maka sedekahnya ditolak. Kadang-kadang orang senang sedekah kalau ada apa? Oh, ini ngundang artis papan atas, oh sedekah dia. Ketika ada maulid, ya sedekah juga. Cuman biasanya warna merah, kalau maulid ya warnanya biru lah, kan gitu. Berkurang deh sedikit dari warna. Maka dari itu, ya, sedekah ini harus pas posisinya dan pas mantapnya. Kenapa? Salah satu ulama besar di Indonesia yang pernah mengukir sejarah, yaitu Profesor Dr. Buya Hamka. Apa katanya? Harta yang dimakan akan jadi kotoran. Sampai Sayyidina Ali katakan, apabila seseorang itu yang dipikirkan perutnya mencari makan, yang dipikirkan hanya perutnya, maka sama apa yang dikeluarkan dari perutnya. Itulah, maka dari itu makan niat ibadah, bekerja niat ibadah, sehingga setiap detik ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang ditinggal ini akan jadi rebutan dan akan menjadi warisan, dan harta yang diinfakkan ini akan menjadi saksi di akhirat. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau membawa hartanya ke akhirat, bolehlah dibuka-buka dompetnya dulu, kan gitu. Mana ini panitia, bolehlah dikeluarkan sedikit apa-apa kita, disebarkan. Ini untuk musolah kita ini. Setiap orang yang sujud, setiap orang yang solawat, setiap orang yang hafal Quran, ini kedepannya kita berharap musolah Al-Hafiz banyak penghafal Quran keluar dari sini. Amin. Kita berharap. Maka dari itu ayo keluarkan sedikit. Nah, boleh ya, ini panitia boleh dikeluarkan tahap apa gitu untuk keliling. Maulaya salli wa sallim. Ayo boleh keliling, ayo. Mana apanya nih? Kotak-kotak untuk musola Al-Hafiz. Pak ya, jangan lama-lama, ambil aja ya. Nah, kira-kira warnanya abu-abu jangan diambil, warnanya biru jangan diambil, warnanya hijau jangan diambil, coklat lagi jangan diambil. Tapi kalau warnanya merah ambil ya, biar supaya nanti di akhirat uang yang warna merah ini buat takbir akbar di sana. Ayo boleh insyaallah. Ayo keliling. Ayo dibantu. Kalau sendiri nggak siap. Ya, sambil angkat tangan. Ya Rabbi bil Mustafa Sidana Ilfir Mama Dhaya Wasi'al.
menjadi teman kita di akhirat. Kalau 2.000 ya 2.000 lah kawannya nanti. Kalau 5.000 ya 5.000 lah. 5.000 paling dapat es dawet 1. Es dawet itu yang diminum-minum bertahun-tahun. Kalau 10.000 ya dapatlah teh botol 2. Kalau 50.000 bisalah diantar naik Gojek, ya kan? Agak jauh sedikit. Kalau 100.000, ya makanya uang 2.000 nanti banyak nangis ya, banyak gembira. Dan uang 100.000 nangis sejadi-jadinya di sana. Wah, luar biasa lah kalian uang 2.000. Kalian bisa buat takbir akbar di sini. Di surga kalian buat takbir akbar. Kami di sini paling berapa orang lainnya. Nah, seperti itulah. Ya, maka dari itu sedekah sebanyak-banyaknya, ya, sedekah sebanyak-banyaknya, tapi untuk diri sendiri dikurang-kurangi. Kenapa? Kalau kita sedekah, ini akan dibawa di akhirat. Kalau kita untuk diri sendiri, ini akan dihisap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya Pak, Bu, hadirin, kita di sini kerja di perusahaan, ditanya sama apa kita, nggak tahan kita. Ini kok bisa seperti ini kok masih dihisap sama atasan, udah tak sanggup. Bagaimana kalau dihisap sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dari itu, ya, berjuanglah untuk agama Allah dengan sebenar-benar perjuangan. Rasul katakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat. Jadi dunia ini hadirin adalah ladang di akhirat. Maka tanamlah sebaik-baik tanaman di akhirat. Minimal tak mampu kita sedekah uang, tak mampu sedekah makanan, minuman, minimal sedekah senyum. Sedekah senyum. Ini senyum pun tak bisa dibagi, apalagi mau dibagi. Sampai kata Rasulullah, tabassamuka li akhika laka shadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Coba Bu, Pak, senyum dulu. Ya kan? Cuman janganlah sama tiang senyum, sama bangku senyum, sama batu senyum, bahaya. Senyum. Terus Pak, jangan senyum sama istri orang. Ini sangat berbahaya, apalagi senyumnya berlebihan. Sama istri senyumnya sambil merengut, sama istri orang sampai nampak giginya. Nauzubillahi min dzalik. Maka cintai Rasul. Maka malam hari ini, apa sesuai anjuran Rasulullah SAW, ajari anak-anak kalian 3 perkara. Itu pembahasan kita malam hari ini. Apa yang 3 perkara itu? Mahabbatun Nabi, cinta kepada Nabi. Jadi kita ajari anak-anak kita untuk cinta Nabi. Kalau anak kita tidak cinta lagi sama Nabi, maka agama akan hilang dalam diri anak-anak kita. Maka kenalkan mereka sama Nabi. Kenalkan mereka kepada Rasulullah. Apa yang diwariskan Nabi? Ada 2 warisan Rasulullah. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, alim ulama. Hadis. Karena hadis banyak dikuasai sama alim ulama. Maka warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisku. Maka dari itu cintai ulama-ulama di sekitar kita. Ya, di sini banyak ulama-ulama di sekitar kita, cintai. Karena warisan yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu hadis. Hadis banyak dikuasai, banyak diamalkan sama ulama-ulama kita. Ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Al-Hambali, ada Imam Al-Bukhari, ada Imam Muslim. Mereka ini pengamal-pengamal sunnahnya baginda Muhammad. Kata Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, di dalam wudu ada sunnah, mandi wajib ada sunnah, dalam salat ada sunnah, di dalam makan ada sunnah. Bukalah makan dengan bismillah, tutuplah makan dengan alhamdulillah. Mau tidur ada sunnah, bangun tidur ada sunnah. Di dalamnya banyak sunnah. Siapa yang menghidupkan sunnah Rasul, maka dia telah mencintai Rasul. Jadi jangan ngaku kita cinta Rasul, tapi kita tak mau menghidupkan sunnah. Minimal senang sama senyum. Ya, senyum kepada istri yang baru bangun, senyum. Ya, sama istri orang nggak usah malah senyum kali, berbahaya. Apalagi ibu
Senyum sama suami orang lebih berbahaya lagi. Maka dari itu cintai Rasulullah itu 100%. Contoh ibu-ibu, Bu, masih semangatnya Bu? Ulang kita Bu. Ayo. Mungkin ini saja. Betul lah Bu. Iya. Bapak masih semangat Pak? Wah, subhanallah, Bapak memang betul-betul strong ya. Berarti tadi udah minum jamu. Ya. Ya, jamu semangat. Apa itu? Cinta kepada Rasulullah ini jamu yang luar biasa. Tidak ada jamu yang lebih utama daripada cinta kepada Rasulullah SAW. Kira-kira Bu, ya kan? Ibu nanya ke Bapak. Tiba-tiba, Pak, cinta Bapak sama saya berapa persen? Kalau misalnya Bapak mengatakan, Dek, istriku yang paling cantik, cintaku kepadamu itu 99%. Kira-kira senang nggak Bu? Kira-kira senang nggak Bu? Yang menjawab suaminya nggak nikah lagi, senang nggak Bu? Oh, bahaya, banyak mau nikah lagi nih. Ya, bahaya. Ya, kira-kira dijawab 99% senang nggak? Tiba-tiba ibu nanya. Wow, senang ya. Tiba-tiba ibu lagi nanya. Jadi bang, yang 1% untuk siapa? Tiba-tiba dibilang sama bapak, memang sih Dek 1% untuk tetangga. Kira-kira cemburu nggak Bu? 1% cuman cemburu luar biasa. Gitu juga lah sama Rasulullah SAW. Gitu juga lah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai Allah kita gadaikan dengan dunia. Jangan sampai Allah kita gadaikan dengan urusan kita. Gara-gara handphone, gara-gara kerjaan, sampai kita lalaikan perintah Allah. Azan berkumandang, berat-berat kita menunaikannya. Apalagi azan subuh. Semakin berkumandang, semakin semangat muadzinnya, semakin kuat menarik kasurnya. Ya, semakin kuat muadzinnya, semakin diambil bantal untuk menutup kupingnya. Nah, ini berbahaya. Ini tanda-tanda Sohibul Abu Jahal. Tapi di sini nggak ada. Semua ini semangat. Ya, ini kayaknya musola tak muat ini. Makanya ini perlu dilebarkan lagi. Jadi kalau ibu bapak mau kuburannya nanti agak di keramik sedikit, kirimlah keramik ke sini. Ya, mau di semen sedikit, kirimlah semen. Jadi begitu nanti ditanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Kita bisa jawab. Kenapa? Karena kita sumbang. Hari-hari musola kita ini diajani. Nah, kita sumbang. Tapi kalau kita tak sholat, ya siap-siap juga kena pentung. Sedekah kita, amal ibadah kita, apabila kita tak sholat, maka kualitas dari amal ibadah itu tidak sempurna. Kenapa? Karena penyempurna ibadah adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka sedekahnya baik. Walaupun sedekah cuma senyum, tak apa, ya kan? Nah, setelah itu, apabila dia suka haji dan umroh, tapi tak suka sholat, maka pahala haji umrohnya berkurang. Aturnya mabrur jadi mabur. Ya kan, kenapa? Karena Pak Haji tak sholat. Ini bahaya. Ada di sini Pak Haji tak sholat. Oh, jangan-jangan belum pada haji semua ini. Ya, belum berangkat haji. Iya. Mau berangkat haji? Nanti tak sanggup. Iya benar. Rasulullah tak menganjurkan kita berangkat haji dengan uang, tidak. Bukan uang yang berangkatkan haji. Hari ini banyak tukang becak naik haji, tukang pemulung naik haji. Setelah itu apa lagi? Tuh yang dipilih, ya kan? Tukang bubur naik haji. Maka kalau di sini ada tukang bubur, ya mudah-mudahan beruntung, kan gitu. Jadi bagi kita yang mungkin saat ini belum bisa berangkat haji, ada kasih sayang Allah kepada kita. Sesuai kata Rasulullah SAW, siapa yang setelah sholat subuh, ya, setelah itu dia berzikir kepada Allah. Zikir, makom zikir yang tertinggi adalah sholat. Setelah sholat, makom zikir setelah itu adalah qiraatul Quran, baca Quran. Di bawahnya itu ada tasbihah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Setelah itu
sedekah. Setelah itu makom paling rendah adalah puasa. Tapi puasa adalah perisainya api neraka. Jadi ini makom-makom zikir. Jadi setelah sholat subuh jangan kita langsung pulang. Ya, jangan langsung kita zikir kepada Allah. Bisa baca Yasin dulu, setelah itu zikir, ya kan? Bisa subhanallah, alhamdulillah. Terus sampai kapan? Sampai waktu Isra. Berapa menit? Di dalam mazhab Asy-Syafi'i itu awal waktu duha 100 menit setelah azan subuh. Setelah itu, setelah 100 menit kita sholat Isra. Sengaja aku sholat Isra 2 rakaat, ya, menghadap kiblat, sunnah karena Allah Ta'ala. Sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan ini, maka dia akan mendapatkan pahala haji mabrur, 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 kata Rasulullah. Setelah sholat subuh duduk berzikir. Ini setelah sholat subuh ada 2 pilihan. Kalau enggak melanjutkan mimpi, meraih mimpi, 2 itu cuman. Setelah sholat subuh cuman 2. Kalau enggak meraih mimpi, melanjutkan mimpi. Nah ini dia. Makanya mimpi dia pengen haji umroh tak sampai-sampai. Kenapa? Amalan sholat subuhnya tak dijaga. Di Indonesia manusia orang lah ya, orang yang terkaya di Indonesia itu pemilik PT Jarum, namanya Budi Hartono, ya kan? Penghasilan dia per hari itu 1 triliun per hari. Jadi per hari 1 triliun, makanya pajak dia yang terbesar. Tetapi sekaya-kayanya Budi Hartono di Indonesia ini, dia belum tentu punya tanah di Sumatera Utara. Belum tentu di daerah-daerah kita ini dia punya tanah, punya rumah. Tidak. Sekaya Budi Hartono paling kaya di Indonesia. Tapi kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Raka'ataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Orang yang capek mengumpulkan dunia tak dapat dunia. Tapi orang yang melaksanakan salat qobliyah subuh 2 rakaat, dia akan mendapatkan dunia beserta isinya. Orang yang paling kaya. Jadi kalau bapak, ibu dan hadirin semuanya mau digolongkan menjadi orang kaya, ayo kita ramaikan subuh nanti. Jangan sampai maulid kita semangat, ada keyboard semangat, ada pesta semangat, jarang kepang semangat, sholat subuh tak semangat. Bahaya. Siapa yang sholat subuh kata Rasulullah berjamaah, maka Allah jamin hidupnya, Allah jamin rezekinya, Allah jamin kesehatannya, Allah jamin anak-anaknya. Ini fadilah daripada melaksanakan sholat subuh. Maka laksanakanlah sholat subuh. Sholat sunnahnya aja lebih baik daripada dunia beserta. Bagaimana sholat subuhnya? 1 tahun kita melaksanakan sholat qobliyah subuh, itu tak bisa menandingi 1 sholat subuh. Itulah luar biasanya sholat subuh. Sampai kata Rasulullah, al-farqu, perbedaan antara orang mukmin dan orang munafik, lihatlah dari sholat subuh. Kalau orang-orang yang rajin sholat subuh ini dijauhkan daripada golongan-golongan orang-orang munafik. Nah, maka dari ramaikanlah musola kita ini. Kalau ramai musola kita ini, insya Allah 1 daerah tempat kita ini nanti yang punya hutang disegerakan lunas hutang sama Allah. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Maka perindah ini masjid, perindah ini musola. Kalau mau diganti namanya masjid silakan. Kenapa? Masjid itu tak harus dilaksanakan sholat Jumat. Yang penting syarat dari masjid adalah dia diajani 1 hari 5 kali. Di sini zuhur asar gimana? Ajan? Ajan atau iqamah aja? Ataupun ajan tak bersuara? Ada ajan? Zuhur asar? Ada ya. Kalau ada bisa dibuat nama masjid. Cuman jangan laksanakan sholat Jumat. Boleh. Kenapa? Karena masih ada masjid-masjid tetangga. Ya, hadirin. Ya, musola itu bebas mau dibuat di mana-mana saja. Silakan. Tapi kalau masjid, ya kan, yang untuk melaksanakan sholat Jumat, kalau bisa di 1 dusun 1. 1 dusun 1 untuk meramaikan. Kalau masjid itu ramai, maka masyarakatnya akan makmur. Contohnya mana? Contohnya Masjid Nabawi. Indah, luar biasa. Yang pernah menunaikan umroh, tengok di sana. Bagaimana ya lataran Masjid Nabawi.
bagaimana Raudhah, bagaimana di Masjid Nabawi itu luar biasa. Sampai gara-gara orang di sana itu sayang sama Masjid Nabawi, sekelilingnya dikayakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu meriahkan musola kita, maka anak-anak kita dan kehidupan rumah tangga kita, kehidupan ekonomi kita itu akan diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa kata Rasulullah SAW? Ajari anak-anak kalian cinta kepada keturunanku. Cinta kepada keturunan Rasul. Banyak di kota Medan ini, ya kan, itu Sayyid, Habib. Ya, maka sayangi mereka. Mungkin kita semua di sini sering menghadiri pengajian para Habib, ya, pengajian para Sayyid. Istiqomah apa yang diajarkan mereka, selagi itu menunjukkan cinta kepada Rasul, ikutin. Kenapa? Mengikut zuriat Nabi, di dalamnya ada keberkahan. Kenapa? Karena di dalam mereka itu sudah disucikan sama Allah Subhanahu wa taala. Cintai mereka. Suatu ketika ada satu mufti, namanya Syekh Abdullah Basaudan. Syekh Abdullah Basaudan ini seorang mufti. Di daerah itu cakap dialah yang didengarkan. Ya, selain itu dia kalau ada ulama yang melenceng-melenceng, dia yang meluruskan. Untuk orang-orang berkonsultasi seputar hukum, dia yang menentukan. Ini namanya Syekh Abdullah Basaudan. Ketika malam hari kurang lebih jam 10, kayak ginilah. Kayak gini kan. Tiba-tiba ada satu orang Habib, Sayyid, dia sedang mengendarai keledai. Ya, sedang naik keledai. Ketika sampai ke tempat itu, dijumpainya Mufti Abdullah Basaudan ini. Ketika itu sang mufti, dia seorang mufti, dia datang langsung disalam tadi Habib, dicium tangannya. Ketika dicium tangannya ditanya, "Wahai Habib, silakan masuk." Ketika masuk disiapkan makanan, menyenangkan Rasulullah, keturunan Rasul sama menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dikasih makanan. Akhirnya Syekh Basaudan menawarkan, "Wahai Habib, wahai Sayyid, kira-kira mau tidak engkau saya kusuk?" Nah, itu deh. Mau tidak engkau saya kusuk? Ketika itu Habib ini bilang, "Oh jangan, saya jangan kamu kusuk. Kamu kusuk aja keledai saya." Keledai dikusuknya. Datanglah keledai tadi dikusuk, kakinya 4 kan. Banyak jamaah-jamaah mufti ini tadi, ya kan? Syekh Abdullah Basaudan, banyak jamaahnya. Akhirnya melihat, "Wahai Syekh, apa yang kau kerjakan? Kok malam hari ngusuk-ngusuk keledai?" Ya kan? Akhirnya Syekh Basaudan hanya senyum aja. Ya, senyum aja. Akhirnya dikusuk-kusuk lah terus. Tiba-tiba ketika ngusuk karena sudah malam hari, akhirnya dia pun tertidur. Di dalam tidurnya dia Syekh Abdullah Basaudan didatangi sama Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? "Ya Basaudan, syukran katsiran. Terima kasih banyak. Engkau telah memuliakan cucuku." Rasulullah berterima kasih kepada Syekh Basaudan karena memuliakan cucunya. Akhirnya tiba-tiba sang Habib, sang Sayyid tadi melihat, Syekh Basaudan kok tidur pula ini. Akhirnya dibangunkan. "Wahai Basaudan, bangun. Begitu bangun, sambil tersenyum. Engkau kenapa tersenyum?" "Saya baru bermimpi kakek engkau, wahai Sayyid, wahai Habib." Apa kata kakek? Kakek mengatakan, Rasul mengatakan, "Syukran kasiran. Terima kasih banyak, wahai Basaudan, engkau telah memuliakan cucuku." Apa kata Syekh Basaudan? "Maafkan saya, wahai Sayyid, hanya ini yang bisa saya persembahkan untuk engkau." Akhirnya sang Sayyid ini tadi langsung mencium tangan Syekh Basaudan. "Wahai Syekh, terimalah saya menjadi murid engkau." Jadi setelah itu Sayyid ini berguru kepada Syekh Abdullah Basaudan. Maka dari itu, kalau ada zuriat Nabi datang di kampung kita, ya sebentar lagi insyaallah di Masjid Babu Salam. Ya, Masjid Babu Salam. Nama apa jalan Nabi itu? Desa? Ya, Desa Sukamaju. Itu ada Habib Al-Madahij, Habib Ahmad Al-Madahij mau datang ke situ. Datang ke sana, ramaikan. Kenapa? Menyambungkan. Siapa yang melihat wajah ulama, maka nur daripada Rasulullah akan datang kepadanya. Siapa yang senantiasa senang memuliakan zuriat Nabi, maka Allah akan senangkan hidupnya. Allah lapangkan hatinya.
Maka dari itu ajari anak-anak kita cinta kepada keturunan-keturunan Nabi. Yang ketiga, ajari anak-anak kita Al-Quran, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah mengharapkan agar kita senantiasa menghidupkan Al-Quran bagi anak-anak kita. Jadi jangan sampai hadirin anak-anak kita tak bisa baca, tak bisa ngaji. Yang dikenalnya apa? Bukan baca Arab yang dikenalnya, bukan Iqra yang dikenalnya. Yang dikenalnya apa? Nusa dan Rara. Itulah yang dikenal, ya kan? Habis itu karton-karton yang aneh, YouTube yang dikenalnya. Ini berbahaya. Maka hari ini orang-orang Yahudi telah berhasil menghancurkan generasi-generasi muda kita. Kenapa? Karena hari ini banyak kita menjadi korban handphone sehingga lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat-sangat berhati-hati. Jangan sampai handphone kita melalaikan kita dari Allah Subhanahu. Kalau memang hadirin handphone kita bisa menyelamatkan dalam kubur, maka belilah handphone yang termahal. Ya, ada handphone termahal beli, ada handphone termahal beli. Tapi tak boleh. Sedangkan kita mau dikubur, request baju kain kafan aja, hukumnya masih meragukan. Ya, makruh. Contoh, saya nanti kalau meninggal saya wasiat pakai baju pink, kata ibu itu kan. Kenapa pakai baju pink, Nek? Biar supaya bisa menggoda malaikat mungkar dan nakir. Ya kan? Ini enggak boleh. Harus satu warna. Kata orang Karo apa? Kain sadarupa. Ya kan? Kain satu warna. Nah, maka dari itu kain yang satu warna. Ada bapak-bapak mungkin karena mantan ketua PP, ya kan? Saya nanti kapani saya pakai kain hitam. Biar supaya nanti serem mana, saya atau mereka nungker nangkir. Nggak bisa. Ya nggak bisa. Kalau katanya sehebat apapun kita di dunia, ya kan tetap rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mengangkat derajat kita bukan apapun, adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hidupkanlah Al-Quran di rumah-rumah kita. Kalau rumah kita membaca Al-Quran, Rasul katakan, apabila di dalam rumah dibacakan Al-Quran, maka rumah itu seperti bintang-bintang di langit. Jadi orang-orang langit melihat rumah itu seperti bintang, sebagaimana kita di bumi melihat bintang yang ada di langit. Maka dari itu, bacalah Al-Quran di rumah-rumah kita. Hak Al-Quran hadirin 1 tahun 2 kali dikhatamkan. Kalau 1 tahun kita tak mengkhatamkan Al-Quran 2 kali, sampai kalau Nobel bisa 5 kali khatam kita, ya kan? Film tersanjung sekian kali khatam. Apa itu namanya? Ikatan cinta kayak beberapa kali khatam. Tapi Quran tak khatam-khatam. Ini bahaya. Jadi kalau kita mau diakui sebagai umatnya Rasul, Al-Quran mau mengakui kita sebagai kitabnya, maka bacalah Al-Quran setahun 2 kali. Begitu di akhirat ditanya malaikat mungkar dan nakir, ma kita buka, apa kitabmu? Maka kita katakan dengan pedenya, mungkin di rumah kita adalah Al-Quran yang berdebu. Kan gitu, sering kita tengok-tengok. Tandanya kalau di rumah kita ada Al-Quran berdebu, tandanya rumah itu tak pernah dibacakan Al-Quran. Tapi kalau misalnya kita ke rumah, kita lihat Al-Quran udah lusuh-lusuh, ini berarti hobi membaca Al-Quran. Tapi kalau Al-Qurannya bolong-bolong, ini pun taruh di lemari aja, makan rayap. Jadi baca Al-Quran. 1 huruf kita baca Al-Quran, itu mengampuni 10 dosa kita. Kita ini hadirin banyak kali dosa. Tanpa sadar mata kita terlihat aib orang. Tanpa sadar, ya kan, telinga kita terdengar keburukan orang. Maka dari itu, bacalah Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Ketika kita jawab, Al-Qur'ani kitabi, Al-Quran adalah kitabku, maka Al-Quran bilang, la, aku bukan kitabnya, aku bukan kitab dia. Kenapa? Karena selama di dunia dia tak pernah membacaku. Maka dari itu hadirin yang belum bisa mengaji, bolehlah, ya kan, belajar ngaji. Datangi ustadz-ustadz kita. Di sini ada Ustadz Salman. Ya datang Ustadz Salman, ajari saya mengaji. Jadikan musola kita ini tempatnya barokah, berkah belajar Al-Quran.
Tanda orang yang bersih hatinya adalah senantiasa rindu sama Al-Quran. Mau baca Al-Quran. Kalau hati itu kotor, nengok Al-Quran pun dia tak mau. Mau Al-Quran itu berdebu, mau Al-Quran itu di dalam paret, ya biasa-biasa aja dia. Kenapa? Karena hatinya kotor. Jadi cara menentukan hati kita ini bersih atau kotor, tengok. Mau enggak kita baca Al-Quran? Lebih banyak waktu kita mana? Kadang-kadang ketika nengok handphone, buka Facebook, mau datang nenek-nenek itu kan, nenek-nenek itu mau masuk ke rumah, di depan pintu dia. Dibukanya aplikasi TikTok, dibukanya, dijalankannya terus. Tak sadar memang 1 menit, tapi beberapa menit naik terus. Akhirnya tak sadar nenek itu udah 3 jam depan pintu. Tidak sadar. Kadang-kadang kalau kita baca Quran baru buka 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dipanggil sama wawa. Unden, ya kan, bi, langsung sadaqallahul azim. Baru bismillah udah sadaqallah. Minimal ketika kita baca Al-Quran 3 ayat baca, agar supaya kita dianggap, ya kan, Al-Quran itu kitab kita. Nah, maka dari itu baca Al-Quran dimanapun kita berada. Jangan kita sia-siakan waktu kita. Habis waktu kita kalau tak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, es itu keluar daripada kulkas itu dalam keadaan keras. Digunakan dibuat teh manis dingin, dibuat kopi dingin, teh es teh dingin, ya kan? Air putih dingin. Dia bermanfaat, bisa diminum. Tapi dibiarkan pun dia habis juga, dia akan cair juga. Dipakai tak dipakai, dia pasti akan mencair. Begitu jugalah umur kita. Digunakan untuk ibadah atau tak digunakan untuk ibadah, tetap akan habis umur kita. 70, 80 tahun kita hadirin hidup. Jangan sampai 70 tahun, 80 tahun yang kita pikirkan bagaimana hidup enak, bagaimana makan enak, bagaimana tidur nyenyak, bagaimana nikmat dalam hidup, lupa. Jangan sampai 70, 80 tahun kalau bisa punya ladang yang luas, punya rumah yang besar, punya mobil yang mewah, tapi lupa bahwasanya kita dalam kubur abad dan abad, selama-lamanya. Ini alhamdulillah angin pun sudah mulai goyang-goyang. Kira-kira kalau hujan berangkat nggak nih? Berangkat nggak nih? Ya di bawah tenda enggak lah. Kalau yang di luar tendanya ini. Kira berangkat nggak Bu? Pak, berangkat nggak? Wah subhanallah. Kira-kira saya mau ceramah berapa jam kira-kira? Hah? Berapa jam? Kalau terserah nih pengennya tutup aja langsung kan? Wah iya. Kira-kira berapa jam? 1 jam. Alhamdulillah. Udah 45 menit. 15 menit lagi berarti kan? Kira-kira berapa jam? 10 jam. 10 jam ya sampai subuh pun boleh lah. Tapi saya pulang nggak pulang. Mana tahan juga kan? Kayak gitu. Jadi insya Allah kita manfaatkan waktu-waktu kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo sebelum turun hujan kita getarkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Di Mencirim ini, di kota Sumatera Utara ini, bagaimana cara bergetar? Ayo tunjukkan handphone kita. Matikan semua lampu. Kita berselawat bersama. Kita hadirkan hati kita, pikiran kita. Keluarkan suara-suara emas kita. Kita jadikan malam hari ini musalla Al-Hafiz berselawat. Kita yang betul-betul berselawat. Siapa yang selawat 1 kali, Allah ampuni 10 dosanya. Allah angkat 10 derajatnya. Allah akan tutup 10 aibnya. Fi riwayatul ukhra, dalam riwayat lain, siapa yang berselawat 1 kali, maka 70 malaikat rahmat akan mendoakan dia agar supaya diangkat derajatnya dan diampuni dosa-dosanya. Siapa yang banyak selawat akan selamat. Siapa yang tak mau selawat, siap-siap laknat Allah akan dapat. Ya, ayo matikan lampu semuanya. Ini boleh dimatikan juga. Ya, boleh hadirin. Ayo keluarkan handphone kita. Hidupkan cahaya-cahaya. Kalau nggak ada senter pun jadi. Ayo kita coba malam hari ini kita bersolat bersama. Sebelum kita tutup majelis kita. Ayo semua hadirin keluarkan suara emas kita.
Kalau tak ada suara emas, suara perak pun jadi. Nggak ada suara perak, suara stainless pun jadi. Nggak ada stainless ya besi pun jadi. Ya, yang penting keluar suara kita. Jangan sampai kita keluar dari majelis ini mulut kita tak basah dengan solawat. Ini hujan mengiringi, lantunkan solawat. Setiap tetes yang menetesi baju kita, pakaian kita ini akan menjadi saksi di akhirat. Hari ini yang kita perjuangkan beberapa tahun belum tentu menemani kita di akhirat. Bisa jadi malam hari ini solawat yang keluar dari mulut kita ini yang menjadi teman kita di akhirat. Angkat suaranya. Sallallahu cinta kita kepada Rasul sallallahu. Kita buat Rasulullah tersenyum. Sallallahu ala Muhammad. Anta syamsun, anta nurun, anta syamsun, anta nurun, fawqa nuri. Kita tunjukkan cinta kita kepada Rasul sallallahu. Ya Rasulullah, pandanglah kami ya Rasulullah. Jangan kau palingkan wajah engkau ya Rasulullah. Kami banyak dosa, banyak khilaf ya Rasulullah. Kami banyak melanggar syariat ya Rasulullah. Sebutkan nama Nabi kita, ya Habibi. Ya Habibi. Ya Muayyad, ya Mumajjad. Ya, kita buat getar Renata sallallahu. Lebih keras lagi. Sallallahu. Tunjukkan malam ini cinta kita kepada Rasul sallallahu. Ya Habibi.
sambut Rasulullah di Maulid Nabi sallallahu Salawat lebih kencang, kita tak tahu umur kita kapan. Bisa jadi besok pagi kita sudah mati, bisa jadi 1 jam lagi. Maka inilah menjadi teman kita di akhirat. Sallallahu ala Muhammad. Ya Habibi, ya Habibi, Alhamdulillah. Alhamdulillah hadirin. Hari ini mungkin kita basah, tapi dulu Rasulullah sudah basah duluan. Kalau Rasulullah dulu tak basah, mungkin kita tak tahu agama apa yang kita anut hari ini. Kita hari ini mungkin menangis, tapi Rasulullah sudah nangis duluan. Kalau Rasulullah dulu tak nangis, mungkin kita tak tahu agama apa yang kita anut hari ini. Mungkin tadi panitia, mungkin kita di rumah untuk menyiapkan snack, kita berdarah. Rasulullah sudah berdarah duluan. Rasulullah sudah nangis duluan. Rasulullah sudah basah duluan. Untuk apa? Agar supaya kita hari ini, anak cucu kita nanti itu mati bisa mengucapkan kalimat La ilaha. Lebih keras, La ilaha. Lebih keras, La ilaha. Siapa yang mati bisa mengucapkan kalimat ini, maka pintu surga 88-nya terbuka. Siapa yang mati bisa mengucapkan ini, maka tidak ada hisab kubur, maka tidak ada titik sirat, langsung mustaqiman ilal jannah, langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sering-seringlah mengucapkan kalimat ini agar cinta kita dekat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kita, kita zikir sejenak. Enggak sampai 1 menit, ya. Sama-sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lebih keras. Lebih keras. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Lebih keras. Ya Allah, kami banyak salah, banyak khilaf ya Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal, berkah dan melimpah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong ya Allah, bukalah hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari iri, dengki, ujub, merasa lebih baik dari yang lain ya Allah. Berilah kami ya Allah rezeki yang halal, berkah dan melimpah ruah ya Allah. Hilangkan kesusahan kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, dengan keberkahan maulid ini, ampun dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampun dosa sanak saudara kami ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu seluruh yang datang ke majelis ini, jangan berpikir harta kita yang paling berharga adalah rumah kita. Jangan berpikir harta kita yang paling berharga adalah kendaraan-kendaraan kita. Jangan berpikir bahwasanya setanah, ladang, sawah itu harta kita paling berharga. Tidak. Harta yang paling berharga buat bapak adalah anak-anak yang soleh-solehah dan istri yang solehah. Bagi ibu, harta yang paling berharga adalah suami yang soleh dan anak-anak yang soleh.
soleha. Selain itu tidak ada harganya di mata Allah. Kalau anak yang soleh soleha mati mau mendoakan. Kalau hari ini kita lihat kebanyakan mati orang tuanya, dia hanya bisa moto, dikirim di Instagram, dikirim di Facebook. Wahai sahabat-sahabatku, ayahku telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Doakan semoga amalnya diterima Allah. Paling menjawab amin amin amin. Cuma itu. Tapi tak bisa mendoakan, tak bisa menyolatkan. Merugilah orang yang seperti ini. B.J. Habibie 2 bulan sebelum dia meninggal, apa katanya? Kalau bahwasanya aku sadar bahwasanya belajar agama itu lebih penting daripada belajar dunia, maka aku akan ajari anak-anakku tentang agama. Hari ini kurasakan aku sudah menua, tapi tak satu pun anakku di sekitarku, tak satu pun anakku entah nggak tahu, tak ada di antara mereka yang mendoakan aku. Ini adalah ungkapan hati daripada Bapak Presiden kita yang ketiga, yaitu Bapak B.J. Habibie. Soekarno dulu Bapak proklamasi, itu dulunya nyata. Hari ini Bapak proklamasi tinggal cerita. Dulu Bapak Soekarno bawa pembangunan, itu nyata. Hari ini Soeharto tinggal cerita. Dulu B.J. Habibie pernah sekuliah di Jerman buat pesawat. Dulu itunya nyata, hari ini tinggal cerita. Maka ukirlah cerita-cerita kita yang baik. Hari ini hadirin nyata bagi kita. Kita punya anak, punya istri, kita punya keluarga, kita punya rumah. Ini nyata bagi kita. Hari ini malaikat mungkar nangkir itu cerita. Azab kubur cerita. Gelapnya kubur cerita. Semua keadaan akhirat itu cerita. Titik sirat cerita. Lauhul mahfuz cerita. Semua cerita. Tapi sebentar lagi hadirin. Sebentar lagi hadirin. Yang di gaib itu akan nyata. Dunia ini tinggal cerita. Kita pernah maulid, ini tinggal cerita. Kita pernah tak cocokan sama tetangga, ini tinggal cerita. Kita pernah tak suka sama orang lain, itu tinggal cerita. Tapi alam kubur nyata, nungkar nangkir nyata, sujaul akro nyata, dan seluruh siksaan kubur akan nyata. Maka dari itu jangan sampai cerita kita terlalu banyak sehingga melalaikan hal-hal yang nyata bagi kita. Hidup kita hanya 70-80 tahun. Itu pun kalau sampai hari ini umur 40 tahun asal diundang pengajian, ya Allah, lutut sudah mulai menggeletar. Ya, duduk pun acara cuma 1 jam, tapi duduknya bisa 5-6 kali berganti. Kadang selonjor, ya kan? Kadang melekok, kadang sila, ya, kadang iftiros, macam-macam duduknya tadi. Masih umur 40 tahun. Sudah apa? Banyak kolesterol. Ya, banyak asam urat. Iya. Maka dari itu jangan sampai dunia ini melalaikan kita sama akhirat. Dunia ini melupakan kita sama akhirat. Kejarlah yang punya dunia, maka dunia akan tunduk kepada kita. Siapa yang mengejar dunia, maka yang punya akan lari daripada kita. Maka dari itu laksanakanlah salat, laksanakanlah ibadah, laksanakanlah puasa agar Allah merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk ngambil berkah majelis kita tutup dengan doa. Ainal kitab. Sebelum kita berdoa kepada Allah, marilah kita beristighfar beberapa kali. Setelah itu kalau misalnya ada kesalahan orang lain, maafkanlah kesalahan itu. Kalau misalnya kita punya kesalahan, maka mohon ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada 1000 kesalahan orang, lihatlah 1 kebaikannya. Karena kebaikan itu akan muncul di hadapan kita. Kalau ada 1000 kebaikan kita, lihatlah 1 kesalahan kita, agar supaya kita jangan pernah merasa paling baik di antara kita. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awalan awwalin
يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين الرحمن المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب الثانية صل على سيدنا محمد خير الورى السجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية. يا الله يا الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يسوي القول منا أو يكون سننا لكن حبا في السرائر قد دعا لمدي صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتججنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فغرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبي وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من وده ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعناها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فايسع لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع من آدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وعليه مهر كسره الصبا أغصانا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعطنا ولدا أو بنتا صالحة حفظة القرآن والعالمين والداعية إلى سائر العالم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد غفرة كاملة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والشدائد والمحن وما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة خصوصا يا الله لمكاننا هذا Rorinata tahap 10 khususan ya Allah Sunggal khususan ya Allah Deli Serdang Sumatera Utara Indonesia ya Allah bibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Maulid Arba'in kita yang ke-38 ya. Besok malam ke-39 kita berada di pesantren Darussyifa. Nah, ya, jadi boleh kita hadir ke sana, sama-sama kita hadirin ya untuk meramaikan. Di sana ada keturunan Sunan Gunung Jati ya, keturunan Sunan Gunung Jati. Ya, datang ke sana kita hadirin. Ya, kita ramaikan. Setelah itu malam Sabtu itu ada penutupan Maulid Arba'in yang alhamdulillah saat ini lagi besar di Kota Medan. Kurang lebih jamaahnya 2 sampai 5 ribu orang setiap malam yang hadir. Maka besok malam datang kemana? Ke Cemara Asri, Masjid Musannif malam Sabtu. Sama-sama kita hadirin. Ya, sama-sama kita ramaikan di sana agar supaya cinta kita kepada Rasulullah lebih dekat. Amin ya rabbal. Seandainya di kampung ini ada yang sakit disehatkan.
Dengan keberkahan. Kalau ada yang kesusahan disehatkan. Kalau ada yang kesusahan Allah bahagiakan. Kalau ada yang sedih Allah senangkan. Kalau ada yang belum berangkat haji dan umrah, segera Allah berangkatkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratil Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa azwaji wa zurriyyati qarbati ajmain wa likafat dalam salam jal malaikatul muqarrabin wa sahabatu jamil awliya wa syuhada wa salihin. Summa khususan Nabi Khaidir sallallahu alaihi wasallam jamil awliya. Summa khususan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Syekh Al-Hasan. Summa khususan Muhajir Allah Muhammad Saratina Ali Ba'alawi. Summa khususan Faqih Muqaddam Saratina Ali Ba'alawi. Summa khususan Lauliya Syuhada Salih Kulli Maqarib Dul Hayy Al-Hajatina Niyatina. Seluruh hadirin, sebutkan nama ayah dan mak kita, khususan ila wali walidaina. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususan li barakati lailatul maulid, khususan li maulid Adiyul Lami, maulid Burdais Al-Busiri, maulid Simtud Durar, maulid Ad-Dibai, Al-Barzanji wa kullu maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ala hajatina wa niyatina li barakati Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang ada niat, yang ada hajat, yang mau disampaikan kepada Allah dengan keberkahan maulid kita ini, doa sama Allah SWT. Allahumma salli wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin ala hajatina wa niyatina wa qulu niyat salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka ya man arsalallahu rahmatan lil alamin. Wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Buah semangka, buah kedondong. Mungkin itu saja dong. Ya. Ikan hiu, ikan seluang. Dua-duanya nama ikan. Ya, mudah-mudahan besok kita makan ikan semua, amin. Ya. Ya, jangan sampai kita yang dimakan ikan. Tanda orang yang dimakan ikan subuh tak nampak, ini dia. Dimakan sama ikan karena mungkin selimutnya gambar ikan, ya. Mungkin ini saya bisa Al-Fakir sampaikan. Wabil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil berkah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.